akurat mencerahkan cerah bahasaku, cerah peradaban. Ya, Pak Mawardi. Halo. Ya, ya. Sekali lagi Pak, saya Mugi dari Media Arus News. Ya, siap. Sedikit mengulang sedikit saja Pak. Itu yang menjadi korban pemukulan namanya siapa Pak? Mohon maaf. Yang dipukul namanya pakai habis nembak ke atas ditarik, yang dipukul namanya Oka. Oka. Oke. Ya, Oka, terus apa namanya? Basirul. Sudah itu Leo. Ya, baik. Itu ikut dalam satu mobil ngantar kawannya pulang. Ikut dalam satu mobil, bukan nganter. Ini apa namanya, nunggu kawannya. Oke, baik. Di daerah? Di lapangan sebelah rumahnya si Riko. Baik. Bisa disebut Pak nama daerahnya di mana? Daerah jalan apa namanya, Pulau Bangka. Pulau Bangka, Kota Bumi. Jalan Pulau Bangka, Sukabumi. Bandar Lampung. Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi. Baik. Provinsi Kelurahan Lampung ya. Sukabumi. Jalan Cendana, Jalan Pulau Bangka, ya kan? Ya, baik. Baik Pak. Selanjutnya yang melakukan pemukulan itu siapa Pak? Riko dan kawan-kawannya. Riko dengan kawan-kawannya. Kira-kira Ya, teguran apa awalnya dengan sebelum? sepupunya, dengan supir sapamnya. Oh, baik. Teguran apa yang sebelumnya dilakukan Riko sehingga dia harus melakukan pemukulan terhadap putra Bapak? Tidak ada teguran Pak, dia manggil langsung nembak, langsung nodongkan pistol, langsung mukul kepalanya, disekap, disuruh duduk anak-anak ini yang tiga. Jadi sebelumnya tidak ada teguran apapun? Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya? Disuruh mengakui maling. Wow. Disuruh mengakui maling. Ya. Oke, baik. Terus melakukan tembakan ke atas ya? Tembakan ke atas. Oke. Boleh tahu Pak, Bapak apakah tahu Riko ini posisinya sebagai apa sampai dia bisa megang senjata api? Nggak ada posisi apa-apa Pak. Dia barusan dia ketua DPC Garindra dari Pesawaran, Lampung. Dan dia nyalon. Dia nyalek. Dia lagi mau nyalon. Oh, baik. Ya, artinya dia adalah dia sebagai calon ketua PAI, advokat PAI. Oh, baik. Ya, lalu setelah melakukan pemukulan itu ada luka di kepala terhadap putra Bapak? Benjol sudah divisum, benjol semua anak-anak nih. Satu kepala, dua pukulan, yang tiga. Oke, nanti saya minta surat visumnya boleh dikirim Pak ya? Siap. Nanti kita ambil dulu ya Pak. Baik. Nah, yang nggak kalah pentingnya Pak, setelah melakukan pemukulan, lalu dari pihak keluarga setelah melaporkan kejadian ini ke yang berwajib? Belum Pak, belum. Jadi gini Pak, setelah pemukulan itu yang tiga anak, dia ini ngambil yang dua anak, menggeledah mobil dan mau merampas mobil. Wow, menggeledah mobil dan mau merampas mobil. Iya, ternyata tidak ada apa-apa di dalam mobil. Oke, padahal mobilnya ke rumah. Oke, padahal dia bukan anggota ya. Dia bukan anggota aparat keamanan ya. Bukan. Ya, tidak boleh sama anak ponakan saya yang perempuan. Jangan, katanya, jangan ke situ, jangan masuk ke rumah dia, masukkan ke rumah kita, katanya. Taruhlah mobil itu di depan rumah adik saya, kan? Nah, terus dia mau nyusul papanya karena yang anak tiga ini diserap. Lalu mobilnya dicegat, dirampas, ditodong, langsung nembak lagi satu kali, langsung dipelintir tangannya, diambil kuncinya, diambil HP-nya, dipukul sama HP anak saya. Baik.
Nah, di antara yang ikut di situ ada yang sempat ngambil foto atau video kecil gitu, Pak? Tidak bisa, tidak ada waktu lagi, Pak. Tidak kesempatan lagi. Baik, oke. Karena langsung ditodong semua. Oh, ditodong semuanya. Iya. Nah, jadi sampai saat ini Bapak selaku pihak orang tua dari korban yang ditodong oleh si Ketua DPC Gerindra Pesawaran ini belum melakukan ambil tindakan hukum. Kita setelah kejadian itu begini Pak. Setelah kejadian itu saya belum sampai di sana karena nggak ada mobil-mobilnya di setrap di orang ditahan. Nah, mereka ini sudah lapor ke Polsek. Jadi anak-anak saya itu diangkut ke Polsek, orang 4. Yang satu yang perempuan yang ditempeleng tinggal. Oh, siapa yang punya inisiatif ngangkut ke Polsek? Perintahnya si Riko. Oh, perintah Riko. Oke. Dan begitu sampai ke Polsek, apa yang dilakukan Polsek? Dari jam 3 malam itu kita susul mau dibawa pulang, nggak boleh dibawa pulang sama orang di Polsek. Jadi mau diperiksa dulu. Diperiksalah mereka ini sampai jam 12 siang. Jam 12 siang dinyatakan tidak bersalah anak-anak ini, maka orang tuanya dipanggil oleh Polsek. Datanglah saya ke Polsek. Sehingga anak saya bawa pulang, diserahin Polsek. Baik. Oke. Lalu setelah melihat kejadian ini, apa tindakan yang akan Bapak ambil selaku orang tua? Nah, datanglah orang tuanya kumpul di rumah saya. Nah, karena tidak senang melihat anaknya, ya kan, dipermainkan seperti ini, disiksa, dianiaya, maka kita masih tunggu sampai jam 7 malam. Setelah jam 7 malam nggak ada hakikat baik mereka, satu biji pun nggak ada yang datang. Terpaksa kita minta perlindungan hukum dan kita langsung lapor ke Polresta Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Nah, setelah melakukan laporan, apa tindakan Polres? Ya ditanggapi, diterima laporannya. Tapi pihak terlapor belum dipanggil, belum dilakukan pemanggilan. Belum. Oke. Yang terakhir, Pak, harapan Bapak selaku orang tua korban, dalam hal ini putra Bapak yang masih usia sekolah. Harapan Bapak seperti apa sih untuk penegakan supremasi hukum di negara kita nih? Terlebih yang melakukan pemukulan dengan gaya koboi gitu. Dengan gaya koboi, terlebih dia adalah calon anggota legislatif dari Partai Burung Garuda Nengok Kanan. Ya, siap. Nah, saya apa, Pak? Minta perlindungan hukum, Pak. Saya minta penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Dan dan jangan sampai terulang lagi dengan masyarakat lain gitu. Dan saya sebagai orang tua tidak terima anak saya dituduh maling dan anak saya dianiaya, Pak, karena anak saya tidak bersalah. Oke. Yang sebagai penutup, Pak, Bapak kan biar bagaimanapun nanti di 2024 bakal menentukan pilihan nih, anggota legislatif mana yang layak dan pantas untuk menjadi penyambung suara rakyat di 2024. Menurut Bapak, karakter calon anggota legislatif seperti itu layak nggak jadi panutan rakyat sebagai wakil rakyat nanti? Kalau menurut saya sebagai Pak Mawardi, untuk pemimpin rakyat itu, Pak, yang harus bisa mengayomi rakyat, yang bersikap baik terhadap masyarakat. Kalau dirinya sendiri pun tidak terkontrol dan dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri dan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, apalagi mau ngurus rakyat, Pak. Dirinya sendiri pun dia tidak bisa mengontrol dan tidak mengurusnya. Baik, makasih Pak Mawardi. Semoga ini bisa jadi perhatian di instansi terkait, khususnya Polri, lalu masyarakat bisa memilih, dan KPU sebagai wadah yang akan menyeleksi calon-calon anggota legislatif untuk memiliki calon anggota legislatif yang bermoral, bukan yang amoral. Terima kasih, Pak. Saya Mugiono melaporkan dari Arus News Jakarta.